فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah, waffaqani Allah wa iyyakum. Tadi telah kita murajaah tentang tanda-tanda i'rab, dan terus demikian ikhwani fillah kita ulang-ulang, jangan bosan. Terlebih lagi kalau kita belum mutqin. Kalau sudah mutqin baru mungkin seorang bisa katakan bosan. Tapi kalau belum mungkin untuk bosan, tidak pantas. Taib. Jadi diulang-ulang terus sampai betul-betul tanpa berpikir lagi. Ya, ini alamatnya ini. Ya, ini dalam i'rab nasab alamatnya demikian. Ya, tanpa butuh berpikir lagi. Taib. Karena kalau masih berpikir ikhwani fillah, nanti membaca pun ketika membaca dia masih berhenti-berhenti, ya, berhenti-berhenti. Dan memang ini butuh waktu, butuh seorang yang memarasah, yakni mempraktekkan juga apa yang telah dia pelajari dengan membaca. Tayyib. Kalau seorang betul-betul sudah mutqin ini, insyaallah taala nanti pun mudah pada tahapan-tahapan berikutnya. Kita masuk pada i'rab yang ketiga, yaitu khafd. Qala hafizahullah ta'ala walil khafdi thalathu alamatin. Dan bagi i'rab khafd itu ada 3 tanda-tanda. Khafd merupakan istilah siapa? Kufiyun. Naam, istilah ulama nahwu ahli Kufah. Adapun istilah Basriyun menggunakan kata jar. Jadi khafd dan jar itu hakikat yang sama, cuman istilah saja yang berbeda karena perbedaan madhab, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Tanda i'rab khafd itu 3, wahiyal kasratu wal ya'u wal fathah, yaitu kasrah, ya dan fathah. Yang menjadi tanda utama dari ketiga tanda ini apa, Aba Ja'far? Untuk i'rab khafd yang menjadi tanda utama dari ketiga tanda ini yang mana? Kasrah. Nah, al-awwal al-kasrah. Wa takunu 'alamatan lil khafdi fi 3 mawadhi'. Kasrah ini menjadi tanda bagi i'rab khafd pada 3 tempat. Wa hiya al-ismul mufradu nahwu sallamtu 'ala at-talibi. Sallamtu 'ala at-talibi. Aku memberi salam, ya, kepada seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Perhatikan kata 'ala kemudian kata setelahnya. Tayyib. Ala telah kita ketahui ikhwani fillah dulu pada pembahasan awal-awal tentang pembagian kata. Ala termasuk apa ini? Huruf jar. Naam. Huruf khafd. Tayyib. Nah, ketika ala yang merupakan tanda atau kekhususan apa? Isim. Ala merupakan tanda isim karena dia tidak masuk kecuali pada isim. Sehingga setelah ala mesti berupa apa? Berupa isim.
Itu sesuatu yang harus ya terpahami dengan baik. Setelah ala itu harus isim. Dan isimnya ini karena kemasukan ala harus dikhafadkan. Ala talibi. Tayyib. Dikasrah di sini. Karena dia isim mufrad. Sekarang bagaimana mengi'rabnya? Fattalibi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Talib adalah isim majrur dan alamat jarnya adalah kasrah. Jelas? Tayyib. Kenapa kalau sekarang ditanya? Sekarang kalau dibalik, kenapa talib di sini alamat jarnya adalah kasrah? Aba Abdurrahman. Karena dia adalah isim mufrad. Naam. Wa jam'u taksiri nahwu salamtu 'ala thullabi. Aku memberi salam kepada para pelajar, yaitu 3 ke atas. Banyak bentuk jamak. Dan jamak taksir telah kita ketahui bentuk jamak yang tidak beraturan. Dan untuk mengetahui jamak taksir ini tidak ada kaidah tertentu, ikhwani fillah. Tidak ada kias dalam masalah jamak taksir. Oleh karena itulah kemungkinannya adalah dengan mendengar dari orang-orang Arab. Dan untuk zaman sekarang ya tidak ada kecuali dengan melihat kamus. Sekarang yang menjadi perhatian kita pada kata at-tullab. At-tullab kemasukan huruf jar ala. Fat-tullabi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Tullab adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya itu kasrah. Wa jam'ul muannatsis salimu, yang ketiga jamak muannats salim. Atau menurut istilah Ibnu Hisham yaitu apa? Majumi'a bi alif wa ta'in mazidatain, yang dijamakkan dengan alif dan ta yang ditambahkan. Nahwu sallamtu hindun. Baik, afwan. Nahwu sallamat hindun ala talibati. Hindun memberi salam kepada para pelajar perempuan. Baik, diubah fa'ilnya karena tentunya untuk memberi salam kepada para perempuan, kalau para laki memberikan salam kepada mereka akan menimbulkan fitnah. Sehingga diubah fa'ilnya di sini sallamat hindun ala talibati. Hindun memberi salam kepada para pelajar perempuan. Mana yang menjadi inti dari contoh ini yaitu kata at-talibati, karena dialah yang kemasukan ala. Maka fat-talibati ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. At-talibati adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah kasrah. Ini 3 isim ikhwani fillah yang semuanya tandanya dengan kasrah. Adapun hindun sekarang, ini telah kita lewati cara mengi'rab seperti hindun. Hindun i'rabnya di sini bagaimana Aba Muhammad Padang? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ismul mufrad. Ahsanta. Tayyib. Kemudian ala. Ini karena ala kita dapati terus di sini maka butuh kita mengetahuinya. Ala cara mengi'rabnya ikhwani fillah yaitu sangat mudah. Huruf itu sangat mudah mengi'rabnya karena dia tidak mengalami perubahan. Maka cara mengi'rabnya ala harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Huruf jar yang mabni di atas sukun dan tanda
mabni di atas sukun dan tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Baik, nah ini diingat-ingat. Berarti dari contoh ini kita telah mengetahui cara mengi'rab Hindun ala kemudian al-talibat. Sedangkan salamat kita akhirkan sampai pada tempatnya. Sekarang tanda yang kedua, al-ya. Wa takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Ya, ini menjadi tanda bagi i'rab khafd pada 3 tempat. Sama seperti kasrah berarti jumlahnya. Fil asma'il khamsah, yang pertama nahwu salamtu ala abika. Aku beri salam kepada bapakmu. Fa abika ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Maka kata abika i'rabnya seperti ini, isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Wa fil musanna, dan yang kedua pada musanna, nahwu salamtu ala talibaini. Aku memberi salam kepada at-talibaini. Kalau dalam keadaan rafa, tanda at-talibaini ini apa? Indah hamzah alif. Baik, alif at-talibani. Fat-talibaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Maka kata at-talibaini adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Dari sini kita ketahui bahwasanya isim musanna sama tanda ketika dalam keadaan khafad maupun dalam keadaan nasab, yaitu tandanya dengan apa? Dengan ya. Ketika nasab isim musanna tandanya dengan ya, dan ketika khafad isim musanna tandanya juga dengan ya. Adapun asmaul khamsah, adakah kesamaan tanda pada suatu i'rab dengan keadaan ketika khafad? Tidak ada. Ya, musanna ini berbeda semua. Ketika rafa tandanya apa? Aba Ja'far? Asmaul khamsah maksud saya. Asmaul khamsah ketika rafa tandanya abuka al-waw. Nah, ja'a abuka ini ketika rafa. Ketika nasab tandanya apa? Masih Abu Ja'far biar lancar. Kalau tadi ketika rafa ja'a abuka, ketika nasab ra'aitu abaka. Dari abuka menjadi abaka. Nasabnya berarti tandanya apa? Alif. Baik. Alif. Kemudian ketika khafat tandanya apa? Ya. Ya. Salamtu ala abika. Baik. Dari abuka menjadi abaka menjadi abika. Ya, ini semuanya berbeda-beda ketika rafa, nasab maupun khafad. Tempat yang ketiga, wa fi jam'il mudzakkar salim, pada jamak mudzakkar salim, nahwu salamtu 'alal mujtahidin. Aku memberi salam kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, bukan la'ab, bukan yang suka main-main, tapi yang bersungguh-sungguh. Sekarang fal mujtahidin ismun majrurun wa alamatu jarrihil ya. Isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Ini mudah sekali ya ikhwani fillah. Insyaallah taala ya, tinggal butuh kita sungguh-sungguh dihafal lagi ya, diulang-ulang terus, dibolak-balik sendiri.
atau dengan saudaranya saling bertanya, ya, satu bertanya satu menjawab, kemudian nanti gantian. Tanda yang ketiga al-fathah. Wa takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansharif. Fathah menjadi tanda i'rab khafd pada isim yang tidak menerima tanwin. Isim alladhi la yansharif atau dikatakan juga isim ghairu munsharif, yaitu apa? Dikatakan di sini ai alladzi la yaqbalu tanwin wala kasrah, yaitu semua isim yang tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa pula menerima kasrah. Taim nahu salamtu ala Ibrahim, fa Ibrahima ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu. Perhatikan kata Ibrahim. Salamtu ala Ibrahima. Ala ikhwani fillah, telah kita ketahui dia huruf jar yang fungsinya apa? Menjarkan atau mengkhafadkan isim yang setelahnya. Dan kebanyakannya isim ketika dikhafad ya kasrah. Ternyata ini tidak. Ya, Ibrahim walaupun dia isim mufrad ikhwani fillah, dia isim mufrad tapi dia ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Maka dia tidak dengan kasrah alamatnya ketika khafad, tapi dengan fathah. Baik, diingat-ingat. Ini namanya isim ghairu munsharif. Salamtu ala Ibrahima. Sebabnya apa? Kok Ibrahim ini tidak mau menerima tanwin? Nanti insyaallah ta'ala diakhirkan pembahasannya di akhir kitab. Yang jelas sekarang di sana, ya, dalam bahasa Arab ada suatu isim, sekelompok isim-isim yang dia mempunyai kekhususan tidak bisa menerima tanwin. Padahal hukum asal isim ikhwani fillah, hukum asal isim, ya, keluarga besar isim itu, ya, hukum asalnya menerima tanwin. Telah kita lewati bahwasanya tanda isim itu apa? Di antara tanda isim yang telah kita lewati di depan, fal ismu yu'rafu bitanwini. Berarti tanwin ini ketika menjadi tanda isim, maka dia sesuatu yang senantiasa bersama-sama isim. Kok di sini kita dapati suatu isim yang tidak bisa menerima tanwin? Berarti ini isim yang aneh. Iya, karena dia mempunyai keanehan ikhwanifillah. Dia isim tapi condong kepada fi'il, karena dia menyerupai fi'il pada beberapa sisi. Nah, karena dia menyamai fi'il pada beberapa sisi, ya, akhirnya sedikit digeser dari keisimannya. Kalau isim-isim yang normal, ya, isim-isim yang normal yang bisa menerima tanwin, ini tandanya dengan kasroh. Tapi ini yang abnormal ini. Ya, kenapa dia abnormal tidak normal ini? Nanti insyaallah kita bahas di akhir kitab ini. Karena itu butuh penalaran. Yang jelas nama-nama Nabi ikhwani fillah, nama-nama Nabi kebanyakannya adalah ghairu munsharif, kecuali Muhammadun, Hudun, wa Nuhun. Tayyib, kecuali Muhammadun, ya, Hudun, Nuhun, Lutun, ya, ini yang menerima tanwin. Ada yang lain? Tayyib. Kemudian nama-nama malaikat ini juga ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin karena berasal dari ajam, ya. Tayyib. Alamiyah ma'al ujmah.
Insyaallah ta'ala sebabnya akan kita ketahui di akhir kitab. Yang jelas sekarang yang perlu kalian pahami di sini, ya, bahwasanya isim-isim yang tanda khafadnya dengan kasrah itu hanyalah isim-isim yang bisa menerima tanwin, baik itu isim mufrad atau jamak taksir. Adapun jamak muannats salim ini tidak perlu dibatasi seperti ini. Kenapa? Karena semua jamak muannats salim itu bisa menerima tanwin. Tayyib. Berarti kemungkinan isim-isim yang tidak menerima tanwin ikhwani fillah kemungkinannya dua. Kemungkinannya dia adalah isim mufrad atau dia adalah bentuknya jamak, ya, jamak yang tidak beraturan. Tayyib. Nah, kalau suatu isim tidak menerima tanwin maka hal alamat khafadnya dengan apa? Dengan fathah. Dengan fathah. Dhahabtu misalnya ila masajida. Dhahabtu ila masajida. Ini kok di fathah. Padahal kebiasaannya kalau ada ila huruf jar ini kasrah. Misalnya dhahabtu ila masjidin, ini kasrah. Tapi ketika menjadi masajida, menjadi jamak, ya, ini jamak taksir, salah satu bentuknya yang disebut dengan sighah muntahal jumu', bentuk jamak yang paling tinggi. Masajida akhirnya tidak lagi bisa masajidi, terlarang untuk dikasrah karena dia tidak bisa menerima tanwin. Akhirnya tanda khafadnya adalah dengan di fathah, masajida. Baik. Nah, cara mengi'rabnya apa? Masajida berarti apa? Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Kalau ditanya kenapa dia alamat jarnya itu fathah, apa jawabannya? Karena dia adalah isim ghairu munsharif. Kalau ditanya kenapa dia ghairu munsharif, bagaimana jawabannya? Kita tunggu tanggal mainnya. Baik. Kita tunggu di waktunya dan tempatnya yang disebutkan dalam kitab ini. Baik, paham ini untuk i'rab khafad. Cara mengi'rabnya ikhwani fillah yang telah disebutkan di sini dengan cara yang sederhana, ya, dihafal, dipahami dengan baik. Insyaallah taala menjadi kunci-kunci pembuka untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Naktafi bihadza, subhanallah wa bihamdihi.